guys, selamat datang lagi di Head to Head, obrolan sepak bola yang luas, cerdas, tajam, tapi juga santai. Pastinya masih bareng gue ya, Edwin Serinata. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe serta tulis di komen siapa bintang tamu yang paling kalian inginkan untuk saya ajak ngobrol sepak bola di Head to Head. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, salah satu teman lama gue juga. Dan beliau ini sibuk banget. Akhirnya bisa datang ya setelah sekian lama gua telepon. Siapa lagi kalau bukan Coach Firman Utina. Apa kabar Bang? Sehat, ketemu Coach? lagi, sehat alhamdulillah. Iya, senang banget ketemu. Makin sehat sekarang Coach Makin Firman. sehat, makin subur ini. Udah jarang-jarang main ya. Iya, dulu kita terakhir main di Sawangan. Sawangan. Iya, fun. Yang kita tenang Iya. bebas dong ya. Kelas ya. Pas lagi kena kebetulan. Ada nggak videonya itu? Masih ada. Coach, Ya. kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Jadi sekali lagi salah satu misi ini Head to Head ini kan Ya. supaya kita kasih edukasi ke penonton. Jadi nggak menyederhanakan sepak bola hanya dari sisi menang kalah. Iya. Karena mereka tuh nggak tahu pengorbanan pemain kan. Dari muda sampai bisa tembus ke profesional. Jarang pulang ke rumah, Iya, betul, udah punya betul. istri anak kan gitu. Coach Firman lagi sibuk apa sekarang, Coach? Sekarang lagi tetap di Dewa United. Oh tapi iya, di oke. direktur akademinya. Jadi lagi membangun development Iya. yang ada di Dewa United. Iya. Dan alhamdulillah berjalan baik sekali. Iya, karena youth development itu juga salah satu pondasi masa Betul. depan dari klub. Betul, ya kan? masa depan dari klub. Kita lihat sekarang pemain-pemain sudah pada mahal dan lain-lain. Jadi kalau kita nggak invest pemain, Yes. dari muda kita rawat mereka sampai mereka jadi profesional. Satu kebanggaan kita bisa menciptakan pemain. Iya, Yang betul. kedua bisa merubah si pemain itu yang tadinya orang nggak nganggap, sekarang Betul. orang bisa anggap dari sepak bola dan hidupnya di sepak bola. Iya. Gitu. Tapi kayaknya kalau saya lihat coach tuh auranya kayaknya betah banget di Dewa ya. Kayaknya semuanya lancar ya coach. Dewa United itu 3 tahun Iya. umurnya. Terus Dewa United itu banyak ingin mengembangkan sepak bola Oke. di tahun-tahun sekarang. Ya. Dan dia baru 3 tahun. Klub yang sangat muda tapi sudah serius dalam membangun fasilitas pertama. Iya, saya lihat Dia tuh bangun luar biasa. fasilitas. Habis itu dia bangun pemain development. Iya. Sampai dia panggil pelatih coach Jan Olde Iya. yang 19 tahun bekerja di Ajax, khususnya development juga. Oh. Dan akhirnya dia membangun development, membangun lapangan-lapangan yang untuk disiapkan untuk pemain-pemain development ini. Iya. Dan Dewa United memang luar biasa musim ini coach. Saya Iya. di awal musim waktu itu sempat diinterview Iya. siapa kira-kira 4 besar, saya taruh Dewa. Oh gitu ya. Dan ternyata benar. Karena lihat pemain atau memang ada bisikan? Karena lihat transfer Oh, transfer pemain, Transfer- iya, iya. Bukan transfer yang lain. Iya, ya. iya, iya. Tapi luar biasa sih pemain-pemain yang dibeli ya. Betul, karena dia ingin ada role model. Pemain-pemain muda itu punya role model, gambaran main, dan kita lihat bahwa dia mengambil Jaja, dia mengambil Messi Doro, ya kan? Kambuaya. Ricky Kambuaya diambil dari Persib. Dia ingin membuat satu tim yang solid Oke. untuk Dewa United ini bukan terlihat hanya sekedar tim yang bisa bermain Iya. di papan atas, Iya. tapi tim yang bisa mengedukasi cara bermain Oke. sepak bola modern Yes. yang sangat baik gitu, Iya. seperti itu. Sepak bola modern guys, kalau Anda nonton Dewa United, saya sering siaran Dewa juga kebetulan. Oh, Coach. iya. Waktu pertama Persib kalah di kandang lawan Dewa, pertama kali kekalahan dialami Persib itu saya yang siaran. Oh ya. Dan saya saat itu ngomong itu adalah ciri khas sepak bola modern di mana possession-nya adalah progresif. Progresif. Betul ya? Betul. Oke. Betul. Jadi Dewa bermain dengan Persib Bandung, saya nggak tahu juga Persib dengan full timnya atau tidak. Ya intinya di liga itu kita nggak bisa menaruh pemain yang lapis kedua atau seperti apa. Iya. Semua tim yang ada di satu tim Liga 1 itu udah harus siap dalam bermain sepak bola gitu. Oke. Mungkin kita mundur sedikit ya coach ya. Ya. Sudah mungkin banyak yang tahu, tapi juga mungkin banyak yang belum tahu. Kalian ya penonton, saya ingin tegaskan juga bahwa Coach Firman adalah legenda tim nasional Indonesia dan juga legenda pemain di Liga Indonesia. Mungkin kita bicara soal awal karir dulu, Coach Ya. Firman. Dulu gimana bisa tuh caranya tiba-tiba Coach Firman memang terseleksi secara alami dan
karirnya bagus sekali, lanjut terus ke level profesional, level elit, sampai ke level timnas. Iya, singkat aja saya dari Manado, Ya, kawasan paling timur. Di Manado jarang ada pemain-pemain yang berkembang pada saat itu. oke. Saya sendiri dari seleksi di beberapa tempat yang ada di Manado, saya jarang terpilih karena melalui postur tubuh pada Iya, saat itu oke. harus tinggi badan dan lain-lain. Akhirnya saya menyadari bahwa saya kekurangan adalah postur tubuh. Saya ingin kembangkan di luar dari postur tubuh, saya harus punya kelebihan. Ya, Maka saya memperbaiki basic dari sepak bola. Nah, saya punya role model dulu. Ada Bang Ansari Lubis, ada Kurniawan Dwilianto, Fahri juga ya. Fahri Usaini pada saat itu. Itu jadi role model saya, motivasi saya untuk saya bisa bermain dengan mereka satu saat nanti. Dan akhirnya saya bisa bermain dengan Bang Kurniawan Dwilianto di TPD tahun 2002 pada saat itu. Dan saya berkarya di Persema Manado di awal profesional itu di umur 17 tahun. Oh, Dulu oke. masih Liga Mandiri ya dulu ya. Iya, iya, Liga Liga Mandiri. Bank Mandiri tahun 2099-2000. Oke. Nah, saya berkarir di situ masih kelas 2 SMA pada waktu itu. Itu sudah masuk Persma ya? Sudah masuk Persema, sudah bermain Oh. di Liga. Itu Liga waktu itu terbagi 2 wilayah. Betul, betul, dua Ya wilayah. kan? Kami Bali dan lain-lain. Akhirnya Coach Bendol pada saat itu yang menemukan saya bermain di Tarkam pada saat itu. Dia panggil untuk masuk di skuad Persema Manado. Berarti dia awal-awal dia udah megang Persma tuh ya? Dia sudah pegang Persma Oh, dari waktu itu. Dia sebelumnya di Persitara. Iya, 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 Terus betul. dia ke Persema Manado pegang tim utama. Dan kami finish di 6 besar. Iya, iya. Setelah 6 besar tuh tim talent scouting dari Persita datang untuk melihat kami ada berapa 3 pemain dari Persema Manado itu direkrut main di Ke Persita Persita, Tangerang oke. tahun 2001. Iya, iya, Jadi oke. begitu saya lulus tahun 2000, saya langsung berkarir ke melanjutkan karir sepak bola di Persita Tangerang. Oh, 4 tahun saya di Persita Tangerang iya. sampai 2004. Setelah itu saya ke Arema Malang 2 Arema, tahun. iya, betul. 2005-2006. Setelah Arema Malang saya balik lagi ke Persita Iya. 2007. Setelah Persita 2007 saya direkrut sama Pelita Jaya waktu itu. Oke. Masih home base-nya di Sawangan. Iya, iya. Pelita Jaya masih lagi bagus-bagusnya, pelatihnya Fandi Ahmad. Oh iya, Coach Fandi Fandi Ahmad, Ahmad ya. dan asistennya juga Kadir Yahya. Rekrut 1,5 tahun saya bermain di situ. Kontraknya 2 tahun. Oke. Nah, tapi 1,5 tahun saya bermain di situ karena saya direkrut kembali sama Persija di setengah musim. Iya, 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 saya ingat. Ya kan, Nah, Persija. Saya pergi ke Persija. Iya, Setengah musim tahun 2010. iya. 2010-2011. Tiba-tiba saya antara ditahan di Persija atau dilepas. Kenapa tuh, Coach? Nah, saya sempat nanya juga pada waktu itu karena Coach Bendol udah nggak pegang lagi Persija. Iya. Saya menanyakan ke manajemen bahwa saya masih di Persija atau sudah tidak lagi. Akhirnya manajemen bilang kalau bisa ngambil Zarahan waktu itu, Firman Utina akan dilepas. Nah, saya akhirnya, padahal saya pingin ada di Persija karena lebih dekat kan, Tangerang betul. ke Jakarta. Akhirnya saya rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Betul, betul. Tiba-tiba ada tawaran dari Sriwijaya, saya langsung pergi di 2011. Iya, benar. Sriwijaya. Iya. Nah, 2 tahun saya bermain 2011-2012, champion 1 kali situ. Yes. 2012 dan akhirnya konflik sepak bola melanda persepak bolaan yang ada di Indonesia. Terbelah dua. Terbelah dua, mencaci maki, saling menghujat satu sama lain. Sayang banget. Padahal mereka lupa bahwa sepak bola itu dinamis. Iya, dan yang menyatukan sebenarnya sepak bola. Menyatukan itu sepak bola. Dan akhirnya
orang-orang pun itu yang menghujat dan lain-lain, mereka ada di satu kumpulan yang sama di PSSI. Jadi sekarang mereka adalah orang-orang yang bekerja sama. Jadi sepak bola balik lagi ke situ-situ aja. Dari situ saya di 2012 saya diambil Persib 2013. Iya. 2013, 2014 2 tahun di kontrak situ. 2014 ada gelar, terus sambung lagi akhirnya. Pas begitu juara, sambung 2015. Ya, 2016 stop liga. Ya kan, stop liga, tiba-tiba 2017 berjalan lagi, saya balik ke Sriwijaya. Sriwijaya, ya. Nah, saya mau istirahat, sudah selesai main bola. Ya kan, tiba-tiba lagi bangun akademi. Di 2016 sudah bangun akademi itu. Dan mempersiapkan, saya lebih baik membangun akademi, belajar untuk melatih. Ya kan, cara belajar melatih bagaimana? Saya harus buat akademi dulu. Saya bisa menciptakan pemain dulu. Saya mau tahu tentang persepak-bolaan dini bagaimana? Saya nggak bisa hanya dari pengalaman, saya kursus. Saya ngambil lesson. Karena kalau saya tahu bahwa saya bisa menjamin bahwa anak-anak di akademi itu tanpa saya punya lesson mereka bisa jadi hebat. Saya nggak perlu ambil lesson. Karena harus ngeluarin duit. Tapi itu saya nggak bisa menjamin. Saya takut salah pemberian materinya, maka saya kursus. Saya ambil lesson C, langsung ya lesson D, C, B sampai A, sekarang udah selesai. Terus tiba-tiba saya dipanggil tim Liga 2 Kalteng Putra jadi asisten pelatih. Iya, betul. Asisten pelatih. Berangkat ke Kalteng Putra 2017 Keliwat 1. Bayangkara. Iya, saya ke Bayangkara. Udah coach Teko belum ya itu ya? Belum ya? Masih Simon. Mike Manemy. Iya. Kami juara itu. Iya. Di 2017 ya. 2018 saya ke Kalteng Putra. Kalteng ya. Liga 2. Naik ke Liga 1. Setelah itu saya berhenti. Nah, tadinya saya dikontrak sebagai asisten pelatihnya Coach Kasar tadi. Gitu nyampe sana gubernurnya lihat saya tenang-tenang bola, dia bilang suruh main dulu. Akhirnya saya main lagi. Saya main merangkap menjadi asisten gitu. Dia nih fun football main santai aja lewat semua. Itu main santai loh. Masih ada sentuhannya. Aduh. Tinggal sisa-sisa ya. Coach, dari sekian perjalanan yang luar biasa ya, yang Coach sudah jalani gitu di level as a player gitu ya, di level klub. Ya pastinya Persma cukup berkesan lah ya, karena itu kan di awal karir. Setelah itu kan berkembang terus Coach ya, mana yang kira-kira Coach paling berkesan selain dari sisi misalnya pelatih dan juga klub dengan gelar-gelar yang Coach Firman raih? Semua tim ini bagi saya banyak mengajarkan saya dari cara bagaimana hidup di sepak bola. Ya kan? Yang pertama Persma Manado itu mengajarkan saya untuk bagaimana susah dalam sepak bola. Dulu itu kan masih jarang ada pembiayaan APBD dan lain-lain. Jadi saya tuh masih terima main di liga utama itu gaji saya itu 250 ribu sebulan. Di Persma tuh ya? Di Persma Manado saya beli TV buat ibu saya nanti 1 tahun setelah saya bermain di Persma, saya bisa ngumpulin beli TV 14 in. Biar ibu saya nggak ke tetangga. Iya. Dulu itu. Tapi itu luar biasa. Itu luar biasa dan sampai sekarang, Pak Erwin, masih ada TV-nya ada. Nah, itu yang jadi membuat saya motivasi bahwa awal karir itu di situ. Makanya baju-baju saya yang dulu saya timnas itu banyak saya taruh di Manado sana supaya kalau waktu saya main saya pulang ke sana tuh saya bisa melihat perjalanan karir saya itu saya bisa iya itu kan jadi memori lagi kan, kenangan lagi. Berarti saya kalau ke Manado boleh ya mampir ambil satu ya? Iya, yang masih ada. Udah saya pindahin sini jas-jasnya juga. Ibu masih sehat? Ibu bapak sudah meninggal. Udah almarhum ya. Udah almarhum tahun 2018 terakhir bapak. Udah meninggal. Ya, Coach. Kemudian ada klub yang mungkin gini, Coach sangat berkesan lah, pelatih yang paling berkesan. Iya. Saya pernah dengar juga sih wawancara Coach, kan Coach pernah sebut Bendol ya, Coach Bendol ya, almarhum. Iya. Apa yang paling istimewa dari Coach Bendol dan juga mungkin pelatih-pelatih yang lain yang masih berkesan buat Coach Firman? Saya
yang paling berkesan bagi saya adalah Coach Benny Dolo. Tanpa beliau, almarhum Coach Benny Dolo ini, orang nggak tahu siapa saya. Iya, iya. Dan di saat sepak bola Manado itu terkesannya dengan mayoritas, maka yang minoritas pada saat itu kurang dapat kesempatan untuk di Persema Manado pada saat itu. Maksudnya minoritas itu? Minoritas itu banyak pemain-pemain yang asli dari Manado, justru Minahasa, nggak dapat tempat pada dan saat lain-lain. itu. Ya? Saya jarang dapat tempat. Oh. Seleksi pun itu jarang karena kenapa saya bilang minoritas? Karena saya dari Manado yang bagian timur, yang memang orang lihat jarang pesepak bola muncul dari situ. Oh, tapi kalau dari daerah selatan, itu ya, okay. Dari selatan itu banyak pesepak bola yang muncul. Kalau Francis Wawengkang itu dari selatan. Dari selatan itu. Selatan, oh, iya, termasuk Joey Sorongan, termasuk almarhum Leo Soputan, oh. Stanley Mamuaya, mereka itu ya. dari sana semua. Nah, Coach Bendol yang meyakinkan saya bahwa saya tuh punya bakat. Oke. Punya bakat. Yeah. Nah, maka dia coba rekrut saya untuk di Persema Manado. Nah, balik lagi flashback ke Coach Bendol, dia membawa saya ke Persita, hanya ditaruh aja di Persita. Dia bilang, saya udah tunjukin jalan, lu cari jalannya untuk sukses. Udah seperti itu aja. Oke. Akhirnya saya belajar untuk dewasa. Di usia 18 tahun saya harus merantau berat itu. sendiri. Terus orang tua, saya harus pun merantau karena saya tahu orang tua saya susah. Bapak hanya sebagai tukang bangunan, ibu hanya dagang kue, terus harus ngidupin 25.000 satu hari, harus hidupin 3 anaknya. Iya. Maka saya dari situ memilih untuk jarang ada di rumah. Oke. Saya banyak Coach berbaur. Firman anak pertama? Saya ketiga. Oh, anak ketiga. Oke. Saya banyak berbaur dengan lingkungan-lingkungan lain dan lain-lain, sehingga dari pergaulan saya bisa dapat kerjaan seperti itu. Yeah, nah, akhirnya yeah. Dari pergaulan seperti itu saya banyak dapat teman, saya banyak dapat pelajaran, saya banyak dapat pelajaran hidup yang akhirnya dengan masyarakat Manado yang kita tahu sendiri, ada yang baik jadi baik, ada yang jelek jadi jelek pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya cabut dari Manado. Di saat teman-teman saya lulus sekolah mau ambil kuliah dan lain-lain, saya pergi bermain sepak bola. Yeah. Tadinya sepak bola tuh hanya bagian hobi bagi saya. Nggak taunya saya balik lagi bahwa sepak bola itu kantor bagi saya, pekerjaan, karena segala sesuatu saya dapat dari situ. Yeah. Maka tambah kerja keras lah saya. Di sepak bola, termasuk cita-cita saya tuh saya ingin bermain di titel tertinggi sepak bola. Titel tertinggi sepak bola itu kan tim nasional. Segitiga terkecil di atas. Betul. Maka target saya harus ada di situ supaya saya harus bermain bagus di klub sehingga dipanggil di tim nasional. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol ke timnas, teman-teman tolong pahami ya bahwa ada beberapa pengorbanan yang kalian tidak lihat dari perjalanan seorang atlet gitu loh. Banyak juga yang bilang ke saya, Coach ya, yang hilang itu biasanya masa mudanya. Karena pemain itu harus fokus ke karirnya. Jadi Supriyono kemarin juga bilang ke saya, kalau reunian dia tuh bingung. Ini siapa, gue nggak kenal. Karena dia lewat, skip. Untuk fokus ke karir sepak bolanya. Jadi itu kadang-kadang juga orang nggak tahu betul. Bahwa jalurnya itu ada yang bisa senang-senang, bisa berteman, main sama siapa. Ini kan latihan terus sampai nanti berkembang. Itu kayak ada yang lewat, skip masa itu gitu kan. Bahkan di sepak bola saya sempat ada terjadi frustasi di sepak bola karena pada saat itu saya harus bermain di klub. Setelah itu berhenti liga atau di pertengahan liga lagi sedang berjalan, tiba-tiba ada kegiatan timnas. Saya harus berangkat ke timnas, ya kan? Saya harus liburan keluarga atau lebaran dengan keluarga. Saya harus tinggalin keluarga karena timnas. Saya harus ada kegiatan timnas. Karena saya masuk di sepak bola sebelum saya kenal keluarga. Ya betul. Betul. Jadi saya mendapatkan sesuatu pun dari sepak bola untuk keluarga. Maka saya minta untuk keluarga
tidak ikut campur dalam hal karir saya di sepak bola. Dan akhirnya saya berjalan begitu aja, tapi persaingan di dalam sangat ketat. Sangat keras, Iya. sangat ketat. Kita tahu ada senior-senior masih bagus dan kita pemain muda dari daerah, kita harus lebih ekstra kerja kerasnya supaya kita bisa sukses, bisa enggak hanya di tim nasional sebagai musiman. Iya, Ya, yang betul. dibilang hanya ketok pintu tiba-tiba Iya. masuk, One season udah keluar wonder. lagi. Kayak gitu, dan banyak itu dulu, dan saya nggak mau itu. Iya. Saya banyak diskusi dengan pemain-pemain senior, Oke. termasuk Mas Kurniawan, bagaimana bisa awet di tim nasional, bagaimana bisa berjalan di tim nasional. Dia hanya kasih tahu bahwa di tim nasional itu bonus. Oke. Yang harus kamu bermain bagus itu di klub. Iya, karena Kalau dari situ kamu- terpantau dari, gitu ya. Dari klub kamu bermain bagus, nggak usah mikirin, pasti tim nasional akan panggil. Iya, Seperti itu. Nah, mudah-mudahan pun adik-adik kita sekarang tuh berpikir bahwa klub kalian mainkan itu harus bermain bagus dulu, Betul, betul. baru bisa ke tim nasional. Tahun berapa Coach pertama kali masuk timnas? Saya di tahun 2000 itu U19 tahun di Cina, di Tahun Beijing. 2000 tuh udah ya, udah Iya. kelompok usia Usia U19 19, ya. Oke. iya. Dulu almarhum Rudi Kelces Oh iya, tahu tahu. pelatihnya. Ya. Nah, setelah itu saya langsung berkarir di SEA Games 2001. 2001, Oke. terus Pra-Olimpik, Iya. kayak gitu. Piala Asia 2004 2004 belum. belum ya? Iya, masih. Berarti pertama kali kemudian bukan 2007 dong, kan sempat masuk 2007 di kita Iya, tuan iya. rumah Piala Asia tuh, ya kan. Nah, sebelumnya kan udah Udah memperkuat juga kan perkuat, di iya. event-event besar. Iya, Ya? event besar udah berkuat. Setelah dari SEA Games itu kan renovasi semuanya itu, Iya, yang iya. pemain senior rombongannya Mas Kurus itu udah Mulai. enggak, dari SEA Games ini dia yang dibawa semua pada Iya. waktu itu. 2007 saya ingat tuh ya. Jadi di kita tuan rumah, ini kandang Betul, kita. ini kandang Ya, salah kita. satu tuan rumah, kita ada empat tuan rumah. Bapak bagian dari itu kan dulu juga. Enggak, belum saya. Oh, belum, Saya itu masih penonton. Oh, masih Nanti penonton. begitu 2009 ke 10 baru saya masuk ke baru dalam mulai tuh. Tapi itu luar biasa ya di situ ya. Itu udah mulai pertama-tama. terlihat kita bahwa sebenarnya kita bisa bersaing di level Asia saat itu ya. Betul. Itu pertama-tama sepak bola membuka mata ke publik Iya. bahwa sepak bola Indonesia tuh ada cita-cita untuk ke depan Yes, lebih baik. betul. Dari situ, dan akhirnya dari 2007 sampai dengan sekarang itu kita bisa melihat sepak bola kita Iya. makin berkembang. Iya. Coach, saya langsung lompat nih Coach ke 2010. Ya. 2009 ketua BTN-nya memang manggil saya Iya. untuk bantu. Ya. Tapi saya diplot ke marketing and communication. Iya. Cuma memang saya sering komunikasi sama Alfred Riedel. Bahkan dia wawancara Widodo, saya ada Iya, iya. ya untuk jadi asisten. Asisten waktu itu. Buat saya saat itu memang harusnya kita juara sih. Memang Betul, harusnya kita juara betul. saat itu ya. Saya agak-agak terpukul memang kalau ingat itu. Kan Di 2010. iya. Nah, kapten kan Coach Firman. Iya, Ya, iya. saya ingat betul Coach Alfred nunjuk Coach Firman. Karena BP dia tetap perlukan hanya sebagai sosok senior saat itu. Betul, betul. Tapi yang saya suka memang Alfred komunikasi. Komunikasi. Ya, Dia bisa- memang sering seperti Iya. itu. Itu di dalam seperti apa sebenarnya? Karena menurut saya itu kondusif sekali pada saat itu kan. Kalau di dalam itu sangat luar biasa. Coach Alfred itu sangat menjaga Iya. pemain-pemainnya, bahkan nggak bisa orang lain masuk. Oke. Jadi dia banyak ngeprotek Yes. pemain. Bahkan kalau Mas Erwin ingat, ada jadwal untuk siapa yang ketemu wartawan, Iya. pemain-pemain siapa Iya. waktu itu kan. Saya sempat ikut makan malam bersama di Hotel Sultan. Betul. Yang saya keliling tanda tangan Iya. baju itu Coach Alfred ngizinin tuh. Izinin itu ya. Oke. Nah, akhirnya ada beberapa pemain hari ini, pemain ini, hari ini pemain ini. Oke. Jadi nggak semua yang terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Iya. Jadi menjaga kestabilan pemain-pemain. Iya. Jadi lebih menjaga dari publikasi terlalu tinggi, ekspektasi terlalu tinggi, yang akhirnya membuat pemain-pemain itu nggak konsentrasi. Oke. Dan dia menjaga itu. Dia minta bantu kami sebagai beberapa pemain yang senior situ untuk lebih banyak berbicara dengan media. Iya. Nah, sedangkan media ini menginginkan bahwa ada beberapa pemain yang menurut dia atau dari media sendiri, oh saya pengen liput si pemain A, pemain B dan lain-lain gitu. Jadi
nggak harus saya dan Bambang terus. Betul. Maka kita memberikan kesempatan yang lain, jadi dibagi 5-5 dan bahkan Coach Alfred menata cara makan, pola makan. Iya. Habis itu dia menata tempat duduk pemain yang Oh iya. dia iya, selalu iya. memantau pemain-pemainnya. Karena Coach Alfred Riedel orang yang psikolog juga. Betul. Ya, dia bisa melihat bahwa pemain ini punya masalah apa tidak. Satu contoh, saya pernah latihan dengan dia. Saya rasa masalah saya selesai, nggak mau ada telepon dan lain-lain. Tapi dia ngelihat saya kayak ada masalah. Akhirnya saya ditanya sama beliau, Coach Alfred, kamu punya masalah ya? Kalau kamu punya masalah, kamu butuh berapa hari untuk pulang selesaikan masalah? Oke. Kamu balik selesai, clear masalahnya. Iya. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya hanya ngalamin bapak saya sakit di Manado. Manado. Waktu itu, terus sedangkan saya harus ada dengan tim. Terus dia bilang, oke, kamu pulang dulu. Saya nggak bisa pulang karena besok kita akan terbang Iya. bermain. Dan nggak masalah kalau kamu harus pulang. Oh. Terus dia izinin sebenarnya. iya, terus selesai masalah. Saya nggak masalah. Ini tidak masalah. Saya bilang malah saya nanti di sana saya yang berpikir bahwa saya melepas tanggung jawab. Oke. Ya. Pada saat itu dan akhirnya Coach Alfred bilang oke, kembali ke kamu. Saya bilang oke, saya selesaikan dulu kegiatan tim nasional. Waktu itu kita main di mana itu setelah Sebelum AFF ya? sebelum AFF. Oke. Setelah ini saya akan balik Oke. pulang karena sudah cukup ada kakak saya, Ya. sudah cukup ada biaya juga dari saya, kewajiban untuk orang tua udah selesai. Saya Iya. bilang gitu. Saya ingat sih Coach, sebelum mulai itu memang kita ada meeting. Iya. Kebetulan saya kan sering diajak juga ya sama Pak Iman Arif ya pada Betul. saat itu. Jadi memang manajernya kan almarhum Andi Darussalam. Betul. Nah dia nanya ke sebelah saya lupa namanya yang ngurusin pemanggilan timnas. Siapa yang nggak mau datang? Dia nanya gitu. Iya, Itu iya. dia kasih tau Hamka sama Iya. Boas. Betul. Di depan saya tuh udah telepon Coach. Di telepon. Cuma memang tetap Boas yang agak susah. Hamkanya datang akhirnya Iya. dan jadi starting lineup kan Betul, bersama betul. dengan Maman saat itu. Nah. Oke, kita fast forward sedikit Coach ke depan. Saya agak menyayangkan juga. Sorry ya Coach ya, kita kan namanya di head to head. Kenapa Coach waktu itu awal-awal katanya waktu di leg kedua final nggak mau ngambil penalti kan saat itu kan? Memang karena penalti yang berlatih Iya. di lapangan H-2 menjelang final itu, final leg pertama, final leg kedua, itu saya nggak ada bagian dari Oh. orang yang menendang penalti. Oke. Tapi yang saya heran, pada saat pertandingan kenapa saya yang ditunjuk? Padahal saya Nggak siap. Bukan Secara- nggak siap. Kan biasa kalau mau final atau semifinal, kita prepare untuk mengantisipasi ada adu penalti. Yes, pasti. Maka algojo penalti Sudah ini disiapkan. sudah disiapkan 5 pemain. Dan itu ada nggak Coach di Saya antara nggak itu? ada. Oh. Di antara itu saya nggak ada. Tapi tiba-tiba pada saat terjadi penalti di GBK ya. Masih babak pertama itu. Babak pertama itu kan masih 15 menit Yes. berjalan Iya. itu. Tiba-tiba Arif Suyono Dilanggar. dilanggar. Terus penalti. Penalti Algojo itu udah pegang bola, lepas lagi. Irfan Bahdim lepas, Gonzales Iya, lepas. di depan publik Saya sendiri. santai aja di belakang. Oh. Saya tengok ke belakang, siapa? Tunjuk, semua bola kasih ke saya. Saya bingung pada Iya. saat itu karena saya bukan timnya pemain yang Algojo harus nendang penalti. Katanya ada aturan tidak tertulis. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Aturan tidak tertulis. Artinya gini, Coach. Memang kalau nggak ada yang mau ngambil, balik ke kapten pada saat itu. Benar nggak, Coach? Nggak ada. Balik ke kapten untuk kalau nggak ada yang ngambil balik ke. Artinya nggak ada kalau nggak ada yang berani ngambil, mau nggak mau balik ke kapten harus Tapi ngambil. nggak ada perjanjian itu. Pada saat itu ya. Nggak ada perjanjian. Cuman Oh. begitu Mau nggak mau ya. iya saat itu. saya tengok ke belakang nunjuk begini, Oke. bola dikasih ke saya. Oh. Begitu kasih ke saya, udah dari pihak pelatih udah ke sana. Saya tuh ngambil juga mikir loh kok saya ini. Malah saya yang ditunjuk. Bukan nggak berani, memang benar berani, tapi di pikiran saat itu kok bukan gue yang latihan, kalian yang latihan, kenapa gue yang ngambil kan waktu itu gitu. Nah ini mahal nih informasinya. Nah akhirnya
Akhirnya saya nendang, bola agak kurang kencang. Iya, dapat tuh kan kipernya. Dapat karena waktu itu tim Malaysia mengambil video saya di leg keberapa ya? Waktu pertandingan lawan Thailand, bukan? Iya, yang saya ambil penalti masuk. Kan ada penalti sebelumnya itu. Kalau Thailand kan BP yang ngambil dua-duanya. Iya. Lawan Saya apa lupa ya? tuh. Saya ngambil masuk di posisi sama. Oh, udah dianalisa ya. Sudah dianalisa sama tim Iya, mereka. iya, oke. Saya bakal nendang di posisi itu lagi. Ya, memang dalam situasi seperti itu. Ya, saya juga maklum sekarang itu tegangnya minta ampun tuh di GBK. Jebol loh, GBK sampai hampir 100.000. Gonzales bilang dia ambil bola, taruh bola. Begitu dia mundur, semua penonton diam. Dia agak gugup, dia ambil kasih ke saya. Saya kaget lah, kok saya lagi. Nah, akhirnya saya ya sudah lewat. Seperti itu. Ya sekarang fun football aja kalian ngambil penalti deg-degan dan sampai sekarang saya trauma loh ngambil penalti itu. Walaupun fun football, saya trauma. Saya bilang, aduh jangan-jangan kipernya baca di situ lagi. Sampai sekarang trauma dengan penalti itu. By the way coach ya, kita sebentar lagi kan timnas main lagi ya. Betul. Ya, saya pikir mungkin sebagai mantan kapten, legenda timnas juga, apa yang pendapat Coach Firman soal timnas sekarang ini, Coach? Ya, pendapat saya tentang tim nasional yang dibentuk atau kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, saya mensupport jika ini mengambil garis tengah untuk kemajuan sepak bola kita. Sebagai prioritas gitu ya? Prioritas untuk menaturalisasi atau membawa pemain-pemain punya darah Indonesia bermain di tim nasional. Saya sangat setuju, asal ini memberi jalan kepada pemain-pemain muda kita yang bisa berkiprah ke Eropa. Oke. Paham ya? Oke. Dalam hal gini, mengambil pemain-pemain naturalisasi memperbaiki ranking FIFA kita. Sehingga pemain-pemain kita diaku. Bisa bermain di kompetisi Eropa. Liga 2, Liga 1 dan lain-lain. Kalau ranking kita bagus, otomatis pemain-pemain muda kita bisa dong bermain di Eropa. Iya, peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Ya, secara peringkat. Kalau jangka pendek ini yang diambil, setuju. Untuk sepak bolanya saya setuju. Oke. Saya setuju. Tapi kalau jangka ini diambil terus-terusan, lo harus mendevelop pemain naturalisasi lagi apa pemain yang ada di sini. That's the point. Jadi pertanyaannya itu. Nah, sedangkan kalau mendevelop pemain-pemain muda yang ada, kenapa pemain-pemain U20 kita yang AFF juara walaupun gagal di Piala Dunia masuk ke sana, kenapa mereka masih sampai sekarang belum punya jalan untuk bermain di Eropa? Iya, itu. Itu kan jadi pertanyaannya. Nah, bagaimana cara kita membuild ini? Yes. Coach, kita sih setuju ya, ini kalau dikatakan sebagai sebuah akselerasi ya. Akselerasi. Jangka pendek gitu. Betul. Cuma kan kita kan juga gini lah, saya salah satu ekosistem youth development dari sisi parents. Kan kalau coach kan dari sisi pelatih gitu ya. Ada anak-anak juga. Maksudnya kita kan juga melihat bahwa grassroots kita ini kan kacau sekali. Kita tuh merindukan supaya Pak Erick Thohir juga menyentuh ya sampai ke level grassroots, cuma masih belum terlihat masifnya gitu kan. Yang masif itu kan masih di level timnas terus yang masih diutamakan. Dan itu janji dia di presentasi dia bahwa tim akan ke Piala Dunia di 2045 pada waktu itu. Ternyata dan lebih dekat sekarang. Sudah mulai lebih dekat, berarti jangka pendeknya dia udah mengambil langkah-langkah atau plan yang dia buat. Tapi jangan lupa bahwa di grassroots ini sekarang sudah berjalan juga, saya lihat sudah turun instruktur yang memberikan coaching edukator kepada pelatih-pelatih yang ada di pelosok-pelosok di daerah-daerah untuk mengcoaching para pemain-pemain muda. Nah, pertanyaan saya, kurikulum apa yang kita akan bangun di sepak bola kita? Iya, setuju. Kalau mau dibilang Villanesia sudah hampir 10 tahun ini sudah
2017. Belum ada upgrade Yes. dari Villanesia. Villanesia bagus, tapi kita harus mengupgrade kembali kurikulum Iya. yang kita punya. Nah, Riedel meninggalkan berjuta kenangan, Oke. menyatukan sepak bola kita, Iya. ya pada saat itu konflik dan lain-lain. Begitu juga Kolev waktu itu membuat satu terobosan baru di kompetisi termasuk AFF, Iya, iya. ya, yang dia AFC yang dia buat pemain 2007 itu ya. dalam jangka pendek persiapan 2 bulan. Betul. Pemain-pemain digenjot fisik Ternyata dan ngelawan, lain-lain, ternyata bisa mengimbangi Iya. dari tim-tim Asia lainnya. Nah, hal itu berkelanjutan kepada Luis Milla yang datang ke Yes. sini, membangun filosofi sepak bola Villanesia, Iya, yang betul. dia memang bukan hanya duduk manis di atas, tapi dia memantau Iya. sepak bola. Bahkan dia bilang buat buku, dan buku itu bukan dari saya. Iya. Buku itu harus cerita dari orang-orang kita. Akhirnya dari filosofi itu berbaliklah sepak bola Indonesia yang akan memperbaiki orang Indonesia sendiri. Betul, itu katanya. betul. Iya. Waktu itu ya. Yang di masih kita tunggu ya. masih Iya, kita masih tunggu. kita tunggu sebenarnya. Seperti itu. Nah, saya melihat ini sudah berjalan, Oke. ya kan. Tapi dari segi mana kiblat kita melihat sepak bola kita, Iya. ya kan. Kalau kita tarik dari tahun 95 SEA Games juara pada saat itu, kenapa kita nggak minta masukan dari pemain-pemain yang terlibat pada saat itu? Iya, betul. Pada saat itu siapa pelatihnya, ya kan? Kalau nggak salah pemain-pemain itu dididik oleh Will Cooper pada sempat melatih pemain-pemain yang ada di tahun 95 itu. Nah, 9 terakhir juara kita di 91 kalau nggak salah. 91. 91. Terus habis itu di Kan 87, 91 kalau apa 89, 91 gitu, saya lupa juga. Itu dia. Nah, itu apa pelatihan yang dia berikan? Iya. Karena kalau mau dilihat sepak bola yang tahun 2095 itu malah pemain-pemain pada saat itu mempunyai basic teknik skill yang sangat luar biasa. 95 maksudnya. 95. Ya. Tapi pada saat sekarang tuh lebih banyak mengandalkan fisik, Betul. ya kan? Iya. Stamina dan lain-lain. Akhirnya lupa bahwa cara long passing gimana, cara controlling gimana Iya, dan iya. lain-lain. Tapi kalau pemain-pemain sebelum kita dulu, mereka tuh enak dilihat karena sepak bola dulu itu dibilang lebih banyak touch bola, lebih kelihatan individunya. Iya. Nah, Luis Milla merubah itu, bahwa sepak bola kolektif. Iya. Dia membangun satu pelatihan yang hanya pelatih mengenal 3 moment, attacking, transisi, defending pada saat itu. Terus Luis Milla juga membuat satu terobosan baru bahwa pelatihan yang dibuat oleh tim Indonesia menggunakan kurikulum yang namanya periodisasi. Iya betul, periodisasi. Penggabungan pelatihan antara fisik, teknik, skill, fisik, mentality yang sudah digabungkan di satu pelatihan itu. Oke. Saya rasa itu berjalan. Iya. Itu berjalan dan akhirnya kita bisa lihat pengembangan sepak bola kita, pemain-pemain kita sangat luar biasa. Tapi yang jadi permasalahan di periodisasi itu, penggabungan pelatihan antara teknik, skill, dan fisik, mentality di situ, itu nggak bisa terjadi di akademi. Iya, itu. Ya kan? Kalau saya sendiri bermaksud bahwa periodisasi ini kita butuhkan, tapi untuk tim yang apa dulu? Development, oke. Kayak Elite Pro. Iya, iya. Itu pemain-pemain yang kita sudah seleksi bagus dari situ. Akademi membentuk tetap skill, teknik, dan skill. Iya, iya. Bahkan fisik itu termasuk. Cuma latihan fisiknya bukan kayak kita dulu lagi. Bukan. Sekarang harus dengan bola kan anak-anak Iya. gitu. Iya. Jadi pengetahuan fisik di orang kita dan orang Eropa itu berbeda. Iya. Kita suruh lari 10 kilo. Dia nggak melihat umur anak. Iya. Iya. Padahal di 8 sampai dengan 12 tahun itu masih mengenali ABC. Agility, balance, koordinasi. Iya. Itu dulu tuh. Iya.
bagaimana dia bisa lari kencang kalau koordinasi dia nggak bagus? Iya, betul. Seperti itu. Nah, itu yang saya melihat salah memahami dari beberapa pelatih. Maka kalau ada yang bertanya ke saya bilang orang tua pun wajib kursus. Yes. Saya katakan Yes. gitu. Saya ngambil kursus. Selamat. 2022. Berarti, alhamdulillah nggak salah-salah kita ngomong kan. Saya ngambil kursus karena saya mau ngelatih anak saya. Iya. Bukan waktu itu terobsesi jadi pelatih, Iya. tapi minimal saya benar caranya Mengetahui ngelatih. cara Dan pemberian. terbuka tuh pikiran Betul. memang. Itu yang saya maksud. Saya banyak memberikan edukasi ke orang tua bahwa ingat, kadang anak tidak sukses karena Ambisi orang tua. cara kita Cara berbeda. kita, iya, ya iya, kan? itu dia. Ada anak yang butuh latihan hanya 40%, tapi karena kita pingin kelihatan menonjol dari anak-anak yang ada di situ, Dipaksa maka lebih. dipaksa. Padahal belum saatnya. 80%. Yes. Akhirnya dia tua sebelum umurnya, Waktunya, iya. dan lain-lain itu. Coach, ke depan targetnya apa kira-kira, Coach? Apa tuh? Ke depan ini Coach Firman punya target Saya- mau megang tim sebagai head coach atau apa? Enggak. Saya malah kemarin tuh ditanya sempat apakah mau ambil pro lesson. Saya bilang Oh, harus enggak. dong, ambil dong. Saya bilang belum. Saya kalau ada ayut lagi untuk memang khusus untuk ayut, saya ingin ambil ayut. Oke. Kenapa? Karena ya masing-masing kita punya ibaratnya fashion. Iya, iya. Passion yang Passion yang ada yang pingin ke Liga 1, ada yang Megang tim, megang megang- tim dan megang lain-lain. timnas kelompok usia. Ada tim nasional kelompok usia. Nah, sekarang yang dibawa ini siapa? Iya, betul. Kan sih. begitu. Gitu sih. Jadi enak kalau lihat teman-teman saya, lihat Nova di sana, ada Mas Bima di sana dan lain-lain. Ya kita bisa membangun tim yang Iya, yang iya. ada di bawah yang bisa melihat talent-talent ini yang kita bisa sodorkan ke Iya. mereka juga. Jadi Oke. kalau semuanya ingin ke sana, yang lihat di bawah ini siapa? Iya. Sementara di Eropa yang megang bawah A-Pro Iya, semua A-Pro gitu. semua. Iya. Betul. Coach, terakhir Coach. Ya. Lebih enak, bukan lebih enak sih ya. Ya betul. Kalau bisa diulang, Ya. Coach lebih milih jadi pemain atau jadi pelatih? Pemain tentunya. apalagi sekarang teknologi udah makin bagus. Dulu tuh kami bermain tuh jarang ada analisa, Iya. tim analisa. Dulu kami berlatih tuh jarang ada pelatih fisik Iya, iya. pada saat itu kan. Sekarang tuh udah ada analisa pun harus, kalau di Eropa tuh 8. Iya, Ya gila. kan, kalau di kita satu pun itu dia Analis namanya. udah kayak orang lagi Iya. nggak bisa. Karena dia nonton video kan Iya. banyak itu. Dan banyak analisa tuh dikupas itu, saya rasa aduh paling capek tim analis ketimbang Iya, tim pelatih. betul. Pelatih kan hanya menerima input. Iya, iya. Tapi akhirnya saya balik lagi. Pelatih harus nyiapin program ini. Nah, itu. Baru mau program ini, belum program ini disiapin. Iya. Udah dikerumutin sama orang tua. Iya. Anak saya kapan main? Anak saya kapan main? Kan gitu. Kalau Jadi- pemain tinggal datang aja ya, Iya Coach. kan? Pemain tinggal datang aja ya. Akhirnya kalau mau disuruh balik lagi, ya kalau bisa suntik muda, pergi suntik muda dulu gitu lah kan. Main dulu lah. Apalagi gaji sekarang Karena lebih gede lagi ya. Sepak bola udah bagus, terus orang menghargai nilai Ya, itu dengan prestasi kita. betul. Bermain itu kan lebih kelihatan profesional, Iya, betul nggak? iya, iya, Ada kan kalau dulu zaman dulu, udah lu masih muda, ya kan? Sabar aja segini dulu. Sekian aja dulu. Begitu udah tua, lu udah tua. Sekian aja, kan begitu. Jadi yang lu kontrak sama gue ini loyalitasnya apa? Iya, iya. Kelebihan gue kan kayak gitu. Kapan dapatnya nih yang Iya, gede makanya nih? saya kasih tahu ke anak-anak muda bahwa loyalitas bisa, tapi harus suruh bedakan antara loyalitas sama Yes. kelebihan kalian itu Itu berbeda. dia. Iya. Tolong dipisahin Ya kan? klausul kontraknya kan. Iya, iya kan? Kayak gitu. Tapi saya bukan agennya, bukan. Coach Firman, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Irwin. Luar biasa di tengah kesibukannya udah mau hadir ya. Saya doakan yang terbaik pokoknya. Amin, amin. Coach Firman, apapun nanti ke depan karirnya terus membaik dan terus berkontribusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya Coach ya. Amin, amin. Jangan lupa kalau Fun Football ajak kita lagi. Siap. Nanti main-main ke sana ya. Ya siap. Ya ke Dewa ya. Iya, iya. Oke. Insyaallah. Demikian ya guys, edisi Head to Head bersama Coach Firman Utina. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tulis siapa bintang tamu yang mau saya undang untuk kalian saksikan untuk kita kupas tuntas
di obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Oke, bye-bye.